Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ikhlasan fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Ibrahim wa Sulaiman fahimna. Baik Nuwasil fi syarhi kitab Tauhid lil Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi al-mutawaffa sanata sittin ba'da mi'atain wa al. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yang wafat pada tahun 1206 Hijriah. Kita akan memasuki bab yang baru. Nah, ini merupakan bab yang ke-10 ya. Bab yang ke-10 dalam kitab Tauhid masih menjelaskan tentang tauhid secara mufassal, secara rinci. Kata beliau rahimahullah, babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab penjelasan tentang menyembelih untuk selain Allah. Ya, di bab-bab sebelumnya kadang-kadang disebut hukumnya langsung seperti minasyirki gitu, lubsul halakoti, ya, lubsul halakoti kemarin ya, jadi termasuk kesyirikan seperti itu. Kadang juga tidak disebut hukumnya seperti ini, majaa fi dzabhi li ghairillah, seperti juga kemarin majaa fi ruqa wa tamaim, seperti itu ya. Nah, namun yang dimaksud oleh penulis dalam bab ini maksudnya adalah penjelasan tentang hukum menyembelih untuk selain Allah. Penjelasan tentang hukum menyembelih untuk selain Allah. Ya. Kemudian apa kaitannya bab ini dengan bab yang telah berlalu? Ya, bab yang telah berlalu kita ketahui bahwa bab yang kemarin sudah baru saja kita baca adalah bab tabarruk ya. Man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Ya, orang yang ngalap berkah ke pohon atau ke batu atau ke yang semisal dan kedua. Apa kaitannya bab ini dengan bab kemarin? Kaitannya bahwa eh, tabarruk, bentuk tabarruk yang paling tinggi, ya, puncak dari tabarruk, mengharapkan keberkahan yang paling tinggi adalah dengan mengorbankan sesuatu. Ya, dengan mengorbankan sesuatu. Makanya beliau setelahnya membahas tentang hukum menyembelih untuk selain Allah. Ya, seperti yang sudah disebutkan bahwasanya di Uzza itu adalah batu yang sering dikorbankan di atasnya darah gitu. Maksudnya sering ditumpahkan darah itu maksudnya sering sering ada ritual pengorbanan itu di situ sering menyembelih untuknya. Ya. Makanya ini kaitannya bab ini dengan bab yang telah berlalu bahwa tingkat yang paling tinggi dalam dalam mencari keberkahan tabarruk, tingkat yang tertingginya adalah dengan menyembelih, dengan mengorbankan sesuatu. Ya. Dalam bab ini penulis hanya membawakan dua ayat dan dua hadis, ya. Dua ayat
dan dua hadis. Qala al-musannif rahimahullah, langsung saja kita bacakan ya, penulis berkata dalam bab ini, wa qawlihi ta'ala atau wa qawluhu ta'ala, ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, lillahi rabbil alamin. Katakanlah, wahai Muhammad, ya, sesungguhnya salat saya dan nusuk, ya, ini syahid daripada kaitan dengan judul bab, ya. Nusuk itu adalah sembelihan. Nusuk adalah sembelihan. Makanya makna dari ayat ini, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salat saya, sembelihan saya, hidup saya dan mati saya itu lillah. Lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Tidak ada sekutu ya bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dalam surat Al-An'am ayat 122 sampai 123. Ya. Dari mana sisi pendalilannya bahwa menyembelih untuk selain Allah itu syirik, sebagaimana dijelaskan di atas, ya, hukum menyembelih kepada selain Allah itu syirik. Dari mana sisi pendalilannya? Jawabannya yang pertama dari nusuk, ya. Ini ada kata untuk menyembelihnya di sini nih, nusuki. Kemudian pada huruf lam yang melekat di sini, huruf lam lillah, ya. Huruf lam yang melekat pada lafzul jalalah itu lam litamli wal ikhtisas wal istihqaq. Ya, ada para ulama. Litamlik adalah kepemilikan. Maksudnya sembelihan itu hanya milik Allah. Gitu. Lil istihqaq, ya, atau ikhtisas, lil ikhtisas adalah kekhususan. Ya, menyembeli, ya, mengorbankan sesuatu takarrub dalam rangka mendekatkan diri itu khusus kepada Allah saja, ya. Dan istihqaq, keberhakan. Jadi lamnya itu bisa tiga makna, ya, keberhakan. Jadi maknanya sesungguhnya sholat saya, sembelihan saya, hidup saya, mati saya itu hanya haknya Allah, gitu. Hanya haknya Allah. Dan yang merupakan haknya Allah berarti itu kalau diserahkan kepada selain Allah, maka itu telah menyekutukan Allah. Ya, telah berbuat syirik kepada Allah. Syirik itu kan ja'lu syai'in minal ibadati li ghairillah. Atau lebih umumnya ja'lu syai'in min haqqillahi li ghairillah. Menjadikan sesuatu dari hak Allah untuk selain Allah. Kalau ada orang yang menyembelih untuk misalnya eh, untuk jin, ya, untuk penunggu ini dan penunggu itu, untuk penunggu laut misalnya. Nah, ini berarti dia telah mempersembahkan sesuatu yang haknya Allah kepada selain Allah. Itu kan hak Allah masalah itu. Ya. Jadi dia telah melakukan kesyirikan secara umum, secara definisi syirik yang umum. Ya. Makanya setelahnya disebutkan la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Ini yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Wa qauluhu, dan yang kedua kata penulis, fasalli li rabbika wanhar. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Dan salatlah, ya, yang dimaksud salat di sini adalah salat Idul Adha, ya, salat Idul Adha. Maka salatlah kemudian sembelihlah, ya, sembelihlah untuk Rabbmu. Jadi maknanya salatlah untuk Rabbmu, sembelihlah untuk Rabbmu. Ya, sudah
jelaskan sama seperti yang di atas bahwa lam di sini li rabbik, ya itu sama, ya, lam dengan tiga makna tadi, lam dengan tiga makna tadi ini syahidnya. Jadi salat salat Id, ya maksudnya khusus untuk Allah, nggak boleh salat untuk yang lain, demikian juga salat-salat yang lain, ya ini zikrul khas urida bihil am. Kemudian juga sembelihan, sembelihan juga hanya khusus untuk Allah, tidak boleh kepada yang lain. Allahu alam bishawab. Dua ayat ini sudah menjelaskan bahwa hukum menyembelih untuk selain Allah itu merupakan kesyirikan. Kemudian beliau membawakan hadis, ya, membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Ya. Qala al-musannif rahimahullah an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Ya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Ya. Rasulullah SAW atau telah mengabarkan kepadaku Rasulullah SAW dengan empat kalimat. Nah, perhatikan di sini kalimat itu dalam bahasa Arab artinya kata. Ya, kalimat dalam bahasa Arab artinya kata. Ini umumnya seperti itu. Tetapi yang dimaui di sini, kalimat yang dimaui di sini merupakan kalimat sempurna, yaitu jumlah mufidah. Bukan satu kata, tapi kalimat yang sempurna. Ya, jadi ada tempatnya kalimat itu dimaknai jumlah mufidah. Ya, kalimat sempurna. Seperti kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu bukan satu kata tauhid, tapi jumlah yang sempurna. La ilaha illallah. Apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, la'anallahu man zabaha li ghairillah. La'anallahu man la'ana walidayhi. La'anallahu man awa muhdisan. La'anallahu man ghayyara manaral ard. Ya, rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selainnya, untuk selain Allah. Ya. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya, kata Nabi. Yang kedua, Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Ya. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah. Yang terakhir, yang keempat, kata Nabi, Allah melaknat orang yang menggeser, merubah batas-batas tanah. Ya. Walaupun 1 senti digesernya, 2 senti, 1 jengkal digesernya. Kata dalam hadis yang lain, akan dikalungkan 7 lapis bumi nanti di neraka, ya, di akhirat. Mana sisi pendalilannya? Ya, sisi pendalilannya ada pada kata la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dari mana? Dari sisi mana? Ya. Kalau zabahnya ya ada di sini. Ada kata zabahnya, menyembelih. Ya. Dari mana sisi bahwa menyembelih selain Allah itu syirik dalam hadis ini? Ya. Laknat itu, laknat itu termasuk dosa besar. Maksudnya dosa-dosa besar itu masuk ke laknat. Ya. Kabair, ya. Kabair itu definisi kabair itu maksudnya dosa-dosa besar. Nah, sama ke laknat. Ya, jadi laknat juga merupakan dosa-dosa besar. Dan di antara dosa-dosa yang besar, kalau kita baca kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar,
Di tempat utama, di tempat pertama itu diletakkan syirik. Artinya syirik itu juga masuk ke kategori dosa besar, ya. Bahkan paling besar. Kabair, ya, dosa-dosa paling besar. Dan penulis sengaja membawakan hadis ini setelah dua ayat itu, maksudnya yang dimaui dosa besar yang dimaui di sini, ya, yang dimaui di sini adalah syirik. Ya. Dari mana syirikannya? Dari dua ayat di atas. Ya, dari dua ayat di atas bahwa menyembelih untuk selain Allah itu kesyirikan. Ya. Ayat pertama menunjukkan, ya, nusuki itu lillah, ya, sesuatu yang untuk Allah. Kalau diserahkan kepada selain Allah berarti dia sudah melakukan kesyirikan. Ayat kedua demikian juga. Nah, di hadis ini juga ada zabah, dan zabah itu dilaknat. Laknat merupakan sesuatu untuk dosa-dosa besar, ya. Dosa besar yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Perhatikan ke kedalaman pendalilan dari penulis, ya. Ya, tidak akan bisa diungkap, ya, apa yang dimaui penulis kalau tidak menelusurinya dengan benar, ya, dengan mentatbik qawaid al-usuliyah, ya, menerapkan kaidah-kaidah usul fiqh, ya. Jadi kita Tauhid ini memang untuk pembelajar ini cocok, ya, untuk orang yang tingkat menengah, untuk orang yang sudah paham kaidah-kaidah ini nyaman kalau bahas masalah kitab Tauhid dengan mentatbik, mempraktekkan kaidah-kaidah usuliyah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kata beliau, rawahu Muslim. Ya, riwayatkan oleh Imam Muslim. Ini juga apa ya, faidah tambahan dalam ilmu takhrij hadis. Apa itu ilmu takhrij hadis? Ilmu takhrij hadis itu ilmu mengeluarkan hadis. Jadi kalau di buku, di situ ada tulisan HR Muslim, HR Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari. Itu namanya takhrij. Dan itu tidak sembarangan, ada kaidahnya. Ya. Yang disepakati oleh para mukharrijin, oleh ahlu takhrij, ya, bahwa kalau hadis itu ada di Sahih Muslim, maka syah dikatakan rawahu Muslim. Dan kalau hadis itu ada di Sahih Bukhari, maka syah dikatakan rawahu Bukhari. Ya. Kalau tidak ada di Sahih Bukhari, meskipun yang meriwayatkannya Imam Bukhari, tapi di kitab lain bukan Sahih Bukhari, maka tidak boleh kita bilang rawahul Bukhari, tidak boleh. Harus di dirinci di mana gitu. Nah, ini kaidah. Misalnya ada di kitab Adabul Mufrad, maka kita harus katakan rawahul Bukhari fi Adabil Mufrad. Nah, ini kaidah dalam mengeluarkan hadis, ya. Ada juga Rawahu Ahmad seperti yang akan kita jumpai, ya, hadis yang ini yang terakhir. Rawahu Ahmad berarti di Musnad Imam Ahmad, ya. Di Musnad Imam Ahmad. Atau Rawahu Abu Dawud berarti di Sunan Abu Dawud, ya. Kalau diitlakkan namanya saja berarti Rawahu Tirmizi berarti di Sunan Tirmizi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tsumma qala al-musannif rahimahullah, hadis yang terakhir, an tariq Ibn Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ya, dari Tariq bin Shihab, Tariq bin Shihab, kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalal nara rajulun fi dzubabin. Nah, ada seorang laki-laki yang masuk surga gara-gara lalat, kata Rasul. Kata Rasul SAW, ada seorang laki-laki yang masuk surga gara-gara lalat, dan ada seorang laki-laki yang masuk neraka gara-gara lalat. Ya. Faqalu, maka para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah?
Gimana bisa seperti itu ya Rasulullah? Ada laki-laki masuk surga gara-gara lalat dan masuk neraka gara-gara lalat. Qala, maka Rasulullah menjawab, marra rajulani ala qaumin lahum sonamun. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Faqalu li ahadihima, qarrib. Qala, laisa indi syai'un uqarrib. Qalu lahu, qarrib walau dhubaban. Faqarraba dhubaban, fakhallau sabilahu, fadakhala an-nar. Ada dua orang yang sedang melintas, kata Nabi SAW. Pada zaman dulu, zaman sebelum Rasulullah SAW. Ada dua orang yang melintas ke masuk masuk ke perkampungan, masuk ke sebuah kaum, kata Nabi, masuk ke sebuah kaum yang di kaum itu memiliki berhala. Berhala itu sembahan ya bisa patung, bisa apa saja, bisa pohon, bisa apa saja, dan itu dijaga, ya, dijaga oleh orang banyak. Ya. Melewat ya, lewat di situ. Kemudian mereka itu tidak boleh lewat la yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Tidak boleh lewat jalan itu, portal itu nggak akan dibuka sebelum mereka mempersembahkan sesuatu. Mempersembahkan sesuatu sebelum mereka mengorbankan sesuatu untuk berhala itu. Faqalu, maka mereka eh, penduduk itu atau yang penjaganya berkata kepada salah satunya yang lewat tadi, qarib, berilah persembahan apa saja gitu. Qarib, berilah persembahan kepada dewa saya atau kepada sembahan saya. Kala, kata orang itu, laisa indi syai'un uqarrib. Saya tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan. Saya tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan. Faqalu lahu, maka mereka berkata, qarib walau dzubaban. Ya. Persembahkan sesuatu meskipun seekor lalat. Persembahkan sesuatu meskipun seekor lalat. Nah, maka orang tersebut mencari lalat, mengambil lalat, dan dipersembahkan kepada berhala tersebut. Ya, maka orang-orang penduduk kampung tersebut, kaum tersebut, membiarkan dia lewat. Nah, kata Nabi SAW, orang yang tadi tersebut akan masuk neraka. Ya. Dan orang yang tadi tersebut masuk neraka, yang mempersembahkan lalat itu. Faqalu lil akhar, kemudian berkata kepada satunya, Kharib, persembahkanlah sesuatu. Faqala, ma kuntul ma kuntu li uqarriba ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Perhatikan dia nggak basa-basi. Dia langsung berkata, saya tidak akan mempersembahkan apapun untuk selain Allah. Ya, dia nggak basa-basi, nggak bilang saya nggak punya apa-apa. Ya. Tapi dia langsung katakan ma kuntu li ahadin uqarribu, ya, syai'an dunallahi azza wa jal. Saya tidak akan mempersembahkan apapun untuk selain Allah. Fadarabu unuqahu fadakhalal jannah. Maka karena dia nggak mau mempersembahkan apapun, dia pun dipenggal lehernya, dibunuh. Ya, dibunuh. Kemudian kata Nabi SAW, orang tersebut masuk surga. Ya, orang tersebut masuk surga. Rawahu Ahmad. Ya, perhatikan di sini. Rawahu Ahmad. Diriwayatkan oleh Ahmad. Ya, berarti eh, berdasarkan kaidah yang disepakati oleh orang-orang ahlul hadis ya, oleh muhaddisin, kalau dikatakan rawahu Ahmad, nah berarti ada di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Namun ya ini eh, hal yang biasa terjadi. Jadi para ulama, kitab-kitab para ulama itu
tidak maksum. Apa tidak maksum? Tidak terjaga dari kesalahan. Ya. Ada salah dan itu manusia. Ya. Ada keliru. Dan di sini setelah dicek, ya, setelah saya Soleh Al-Utsaimin mengecek hadis ini di Musnad Ahmad ternyata tidak ada. Ya, hadis ini di Musnad Ahmad ternyata tidak ada. Eh, Justru hadis ini adanya di kitab Imam Ahmad yang lain, yaitu kitab Az-Zuhud. Di kitab Az-Zuhud. Ya, maka berdasarkan kaidah yang disepakati, ya, idealnya beliau mengatakan rawahu Ahmad di kitab Az-Zuhud. Gitu ya, fi Zuhud. Idealnya seperti itu, ya. Namun sepertinya beliau lupa, lupa, lupa menambahkan zuhud atau memang beliau pernah baca, pernah baca, tapi seingat beliau di Musnad seperti itu ya. Nah, ini pelajaran hadisiyah ya. Dan di kitab Zuhud juga yang meriwayatkannya itu bukan Tariq bin Syihab, tetapi Salman Al-Farizi. Ya, dari Salman Al-Farizi bukan dari Tariq bin Syihab juga secara mauquf. Ya, ini dalam ilmu mustalahul hadis, mauquf adalah hadis yang terhenti pada sahabat. Ya, jadi ucapan dari sahabat, ya, ucapan sahabat. Nah, ucapan sahabat, ya, hadis yang mauquf dihukumi marfu. Marfu itu apa? Marfu itu dalam istilah mustalahul hadis, marfu itu sampai kepada Nabi SAW terangkat. Sampai kepada Nabi SAW. Dihukumi marfu jika hadisnya seperti ini. Ya. Hadis seperti ini itu hadis yang berkata tentang perkara gaib. Ya. Siapa yang tahu masalah orang itu masuk surga atau neraka? Kalau bukan wahyu. Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan dari Nabi SAW. Ya. Jadi hadis sahabat, hadis yang mauquf, tetapi yang dibicarakan itu perkara gaib, maka ini termasuk apa namanya? Termasuk lahu hukmur rafa. Dia memiliki hukum marfu. Ya, karena para sahabat itu semuanya adil. Tidak mungkin mereka mengeluarkan hal-hal yang gaib dari kantongnya sendiri kalau bukan dari Nabi SAW. Ya, maka ini hadis ini dihukumi marfu. Ya, sebagaimana yang disepakati oleh ahlul hadis, ya, Imamul Iraqi dalam Alfiyahnya mengatakan wa ma ata an sahibin bihaitsu la yuqalu ra'yan hukmuhu raf'u ala. Ya, dan apa saja yang datang dari para sahabat yang tidak mungkin datang dari ra'yunya, yang tidak mungkin datang dari akalnya, ya, hukmuhu raf'u ala, maka dia dihukumi marfu'. Ya, ini baitnya Imamul Iraqi rahimahullah ta'ala. Ini faidah hadis ini. Dari mana kita bisa mengetahui bahwasanya eh, eh, dari mana sisi pendalilannya hadis ini dengan judul bab, yaitu menyembelih kepada selain Allah. Yaitu jelas ya, jelas sekali mengorbankan sesuatu. Lalat itu, ya, lalat itu apa sih? Lalat itu kan disembelih juga nggak bisa gitu. Maksudnya lalat itu kan nggak punya darah, nggak punya darah. Karena itu kalau mati ya mati bangkai gitu ya. Nggak punya darah, disembelih pun nggak bisa. Mungkin dicabut kepalanya, ya, atau diputar gitu. Karena lalat. Maksudnya apa sisi pendalilan di sini? Yaitu kalaupun ada orang yang mempersembahkan seekor lalat untuk selain Allah, itu bisa masuk neraka, apalagi mengalirkan darah untuk selain Allah, gitu maksudnya. Ya, menyembelih untuk selain Allah, lebih lebih lagi gitu. Seekor lalat saja.
yang nggak punya darah, yang nggak ada harganya bagi kita ya. Kalau dipersembahkan kepada selain Allah, itu sudah kesyirikan, ya, sudah menyebabkan orang masuk neraka, apalagi yang ada darahnya seperti ayam, ya, dan hewan-hewan lain, hewan-hewan ternak, ya, sapi, kambing, kerbau, dikucurkan darahnya, dipersembahkan untuk selain Allah. Nah, ini lebih-lebih lagi, ya gitu. Maka hukumnya lebih parah, ya, syiriknya. Maka orang-orang yang mempersembahkan apapun untuk selain Allah, seperti hasil panen misalnya, kayak orang musyrikin dulu, hadzalillah, hadzalil li, li ilahina, au lil uzza, ya, hadzalillah, hadzalil lil asnam, ya, ini untuk Allah, ini untuk uzza, gitu kan, orang-orang musyrik dulu itu kalau panen, ya, dan itu diturun-turunkan sampai ke tradisi-tradisi masyarakat kita, ya. Dulu ketika saya di kampung, ya, zaman saya kecil, saya sering saksikan banyak orang yang ingin ingin bangun rumah mempersembahkan sesuatu, ya. Banyak orang ingin panen mempersembahkan sesuatu, ya. Orang setahun sekali nelayan mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah, untuk selain Allah, ya. Dan alhamdulillah mungkin saat ini di era kemajuan zaman sudah berkurang, tetapi keyakinan seperti ini masih ada, ya. Mempersembahkan walaupun bukan mengalirkan darah seperti makanan apa, tapi untuk selain Allah, ya, untuk selain Allah yang gaib, untuk penunggu ini, penunggu itu, supaya begini, supaya begitu, kan tujuannya tabarruk, mengalap berkah, ya, supaya berkah panennya, supaya rumahnya berkah, kan tujuannya itu ketika ingin mendirikan rumah atau yang lain, ya. Mudah-mudahan masyarakat kita ini eh, sudah minat antusias untuk belajarnya tinggi, dan kajian-kajian tersebar di mana-mana, kajian tauhid tersebar di mana-mana, ya, itu bisa merubah kebiasaan-kebiasaan buruk itu, dan kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dan anak-anak cucu kita dilindungi dari perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan membacakan masail. Nas'alullah ta'ala an yu'allimana mimma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.